Shalom. Selamat pagi saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa kalau pagi hari ini kita masih bisa bernafas dan kembali bangun. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus yang dahsyat untuk hidup kita. Untuk itu mari kita mengucap syukur. Ya Allahku, ya Bapakku, terima kasih ya Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami, sehingga kami bangun pagi hari ini. Kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa sehat Tuhan. Kami masih bisa berpikir dengan jernih. Bahkan kami masih bisa melihat seluruh keluarga kami dengan baik dan sehat Tuhan. Allahku yang perkasa, yang mulia, di dalam nama yang agung Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, ucapan syukur tidak melebihi dari apa yang bisa kami lakukan kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yesus, Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau baik Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau begitu baik Yesus Tuhan. Kau begitu baik Yesus. Ya Allah ya Bapa, sebelum kami mendengarkan suara ilahi, sebelum kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, izinkan hamba berdoa Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang sedang sakit, yang mungkin sudah lama Tuhan terbaring lemah, bahkan mereka tidak mempunyai semangat lagi hidup. Bapakku berdoa buat mereka Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Beri kekuatan Yesus Tuhan. Ya Allah Tuhanku, Bapa yang baik, di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memberikan kepuasan dalam dahaga kami. Terima kasih Tuhan. Jadilah tahir apa yang mereka alami saat ini. Jadilah sembuh atas sakit penyakit yang mereka terima saat ini. Terima kasih Allahku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari Bapa yang baik, Tuhan Yesusku yang luar biasa, kami siap mendengarkan firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, yaitu suara ilahi. Suara ilahi yang dahsyat. Ya ilahi, ya ilahi. Haleluya Tuhan, berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar. Amin. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dalam ayat 1 sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan sorga
Sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula, dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kembali firman Tuhan berkata dalam ayat 17 sampai dengan 19. Demikian perikopnya. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Lalu kita masuk ke dalam ayat 20 sampai dengan 28.
Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Haleluya, haleluya. Firman ilahi yang luar biasa. Saudara-saudara kekasih, dari sini kita belajar menjadi seorang pelayan yang terbesar. Jika kita jujur, kebanyakan dari kita lebih suka dilayani daripada melayani. Bukan? Kita lebih suka merasa istimewa daripada biasa-biasa saja. Kita lebih suka merasa diri kita penting daripada disepelekan. Dan meskipun Allah telah menjadikan kita istimewa, penting, dan diciptakan menurut gambarnya, anak-anaknya haruslah melayani. Karena Yesus tidak pernah tidak melayani. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi ditekankan dalam Matius 20 ayat 28. Saudaraku, jika raja di atas segala raja saja dan Tuhan di atas segala Tuhan tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk mengorbankan nyawanya demi untuk keselamatan orang lain, seharusnya saudaraku, kita juga memperhatikan hal ini. Yesus memperingatkan agar tidak melakukan hal-hal yang mengesankan hanya untuk dilihat. Berdoa yang berlebihan hanya untuk didengar dan mengambil posisi tertinggi hanya untuk dikenal. Sebaliknya, Yesus menjangkau orang-orang yang tersisih, memberi makan yang lapar, menyembuhkan yang sakit, membantu yang terluka, menghibur yang menderita, membasuh kaki yang kotor, dan menyerahkan nyawanya. Walaupun ia sebagai seorang manusia yang hidup di dunia tidak bersalah, bahkan tidak pernah melakukan dosa. Sehingga bahkan orang-orang yang berdosa, yang terburuk, dan menemukan bahwa mereka tidak pernah jauh dari kasih-Nya.
Saudara-saudara kekasih, bahkan saat Anda berpikir tentang apa artinya Yesus mati menggantikan Anda dan saya, dan menghapus kesalahan Anda dan saya, apa yang timbul dalam diri Anda? Apakah tentang penyembahan? Apakah tentang ucapan syukur? Apakah Anda terdorong untuk pergi dan memberitahu orang lain? Hari ini saudara terkasih, mari kita minta kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang baik, kepada Bapa kita di dalam nama Yesus Tuhan. Mintalah kepadanya untuk menunjukkan bagaimana Anda dapat melayani orang lain seperti Dia telah melayani Anda. Saudara terkasih, saya yakin kita sebagai umat manusia, sebagai anaknya, Tuhan ciptakan kita tidak sia-sia. Mari, saudaraku terkasih, buat kamu yang telah mengenal Yesus, bahkan yang belum mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, minta kepada Tuhan. Karena pada saat itu kita akan tahu untuk apa kita diciptakan. Dan dari ini semua, refleksikan diri kita dalam satu hari ini. Bagaimana Anda memberikan kemerdekaan dalam Kristus dengan seorang hari ini? Apakah melalui pelayanan dan tindakan kasih? Atau melalui dorongan dan kata-kata ramah? Atau juga bisa dengan melalui sikap tidak egois dan murah hati? Ketiga hal tersebut adalah refleksi diri Anda untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan kita yang besar. Terima kasih Tuhan. Kembali kita berdoa. Wahai Bapa yang baik di dalam nama Yesus, terima kasih telah menunjukkan kepada kami seperti apa pelayanan yang rendah hati itu. Hari ini Tuhan, dan setiap hari, tolong tunjukkan bagaimana meneladani-Mu Bapa. Tuhan yang baik, buatlah aku peka Tuhan terhadap orang-orang dalam hidupku yang dapat kulayani tanpa pamrih. Biarkan tindakanku Tuhan, pelayananku mencerminkan kasih-Ku yang mendalam untuk-Mu dan untuk orang-orang yang Engkau ciptakan Tuhan. Ya Allah ya Bapa, kadang aku tidak mengerti bagaimana cara melayani-Mu. Tapi saat ini aku mengerti Tuhan, bahwa perkara tentang melayani-Mu adalah perkara menyenangkan hati orang lain, bukan menyenangkan hatiku sendiri. Terima kasih Allah Yesusku yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau sungguh guru di atas segala guru. Engkau sungguh raja di atas segala raja, Engkau sungguh Bapa di atas segala Bapa. Begitu dekatnya kami kepadamu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan suara ilahi yang datangnya dari surga, dan kiranya menjadi rema buat kita sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Mari kita tutup hari ini, pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, dengan doa yang Tuhan Bapa kita ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas saudaraku. Haleluya. Shalom.